Kenapa harus pulang hari ini? Sachin hanya tertawa mendengar kerutuan Yen. Aku masih rindu padamu. Aku masih ingin kau menemaniku di sini. Sudah seminggu lebih aku menemanimu. Masih belum puas? Sachin balas bertanya. Belum, dan tidak akan pernah puas. Dasar kau ini. Sachin mengacak rambut panjang berwarna hitam Yen yang membuat sempunya segera memasang raut sepal. Bulan depan kau sudah aktif lagi kan? Gunakan waktumu untuk berlatih dengan giat dan segera pergi istirahat ketika tubuhmu mulai merasa lelah. Aku, ayah dan ibu, tidak mau lagi mendengar kabar kesehatanmu menurun. Aku mengerti Sakcina, Yen menjawab dengan patuh. Kau juga jaga kesehatan dan sampaikan salamku pada ayah dan ibu. Tentu, mereka pasti senang bisa melihatmu tampil di layar kaca lagi. Yen tersenyum membayangkan hangatnya hubungan mereka. Masih ingat dengan jelas ketika pertama kali ia mendapat kemenangan di salah satu acara musik. Sokjin, ayah dan ibunya mengucapkan selamat pada Yen segera setelah ia turun dari panggung melalui sambungan video call. Mereka jauh namun tetap terasa dekat. Oh ya, aku memberi saran padamu untuk tidak syuting drama terlebih dahulu, beringat Sokjin. Yen mengernyit heran. Kenapa tidak? Aku ingin segera membuktikan padamu jika aku tidak payah dalam hal. Sokjin tertawa geli mendengar alasan Yen. Aku tahu kau tidak payah. Ia menepuk pundak Yen pelan, membuat bibir gadis itu mengerucut sebal karena merasa Sokjin tengah mengejeknya. Aku akan ke bandara sekarang, pamit Sokjin. Hati-hati di jalan. Manajer Lee sudah menunggumu di bawah. Sebenarnya, Yan memiliki waktu luang untuk sekedar mengantar Sokjin pergi ke bandara. Namun sebuah telepon dari Namjoon membuatnya harus tinggal di apartemen. Pimpinan perusahaan tempat Yan bekerja itu berkata jika Taehyung akan datang berkunjung sebentar lagi. Bel apartemen berbunyi, Yan menemukan Taehyung dengan setelan pakaian rapi sudah menunggu di depan. Yan melihat lelaki itu terlihat semakin tampan sejak terakhir kali mereka bertemu di rumah sakit kemarin. Kau sendirian? Pimpinan gimana? Tanya Yen begitu pintu terbuka. Taehyung sendiri yang meminta Yen untuk berbicara seperti layaknya seorang teman. Dan baru-baru ini Yen mengetahui usia Taehyung bahkan lebih muda 6 bulan darinya. Dia penuh wibawa, mapan, dan pintar. Yen justru tidak pernah menyangka jika Taehyung masih sangat muda. Ini bukan urusan pekerjaan. Jadi Nam Jong Hyung tidak ikut serta. Jauh Taehyung, kau ada waktu? Ayo kita pergi jalan-jalan keluar. Tapi manajer Lee masih mengantar Sokjin ke bandara. Aku bisa menjagamu lebih baik dari manajer Lee, balas Taehyung dengan senyum tampan. Yan balas tersenyum. Baik, tunggu sebentar, aku akan bersiap-siap terlebih dahulu. Yan sudah bertanya kemana tujuan mereka. Dan ia berkata jika ia hanya ingin mengajak Yan berjalan-jalan, sekedar menikmati suasana sore hari. Taehyung juga bercerita jika pekerjaannya sangat menumpuk akhir-akhir ini yang membuatnya merasa stres. Berharap jalan-jalan ringan seperti ini bisa sedikit membantu menguranginya. Sungaihan menjadi tujuan mereka. Ian sudah mengantisipasi dengan membawa masker serta topi untuk menutupi wajahnya. Sebentar kemudian malam mulai menjelang. Taehyung membawa Ian ke kawasan taman di dekat Sungaihan yang telah diramaikan oleh beberapa food truck. Mereka memilih tempat yang sekiranya agak sepi, berhenti tepat di depan food truck penjual tteokbokki. Kau tidak sedang diet kan? Makan apapun yang kau mau, aku yang traktir, ucap Taehyung. Wah, aku akan makan sampai kenyang kalau begitu, tanggap Yen senang. Taehyung terdiam. Teringat Yen pernah mengucapkan kalimat yang sama sebelumnya, saat keduanya masih bersama-sama dulu. Ia bahkan sempat berpikir jika saat ini Yen hanya pura-pura lupa ingatan. Kenapa hanya diam? Kau tidak makan? Tanya Yen heran melihat Taehyung hanya menatapnya dalam diam.
Aku sudah kenyang hanya dengan melihatmu makan, jawab Taehyung lengkap dengan senyum yang ketara jelas ia paksakan. Sepertinya kita sudah terlalu lama berada di luar. Mau pulang sekarang? Hien menawarkan. Berpikir jika Taehyung tampaknya sudah tidak merasa nyaman lagi berada di sini. Ayo kita pulang, lelaki itu menyetujui. Ini sangat tidak adil. Hien bahkan masih bisa hidup damai, sementara Taehyung telah lama berdiri di antara bayangan kelam masa lalu mereka. Apa kau mau membelikan aku makanan ini lagi saat kita pergi kencan nanti? Tanya Hien dengan polos yang membuat Taehyung tertawa. Kita bahkan belum sempat pergi berkencan. Akan aku belikan sebanyak yang kau mau. Kita bisa berdiri di depan kios pedagangnya sampai kau merasa puas. Setidaknya aku sudah melunasi janjiku padamu. Wah, aku akan makan sampai kenyang kalau begitu. Tanggap Hien senang. Ya, kau baru saja melakukannya. Taehyung menyentuh luka di permukaan kulit pundak kanannya. Tidak lagi terasa sakit, namun mampu membangkitkan amarah dalam dirinya dalam sekejap. Ia menertawakan dirinya yang merasa kalah oleh keadaan. Taehyung tahu ia sudah menyerah jauh sebelum mereka saling bertemu di rumah sakit kemarin. Tangan Taehyung terkepal, melayangkan tinjunya pada cermin besar yang terpasang di dalam kamar mandi mewahnya. Seketika menjadi pecah berkeping-keping. Darah segar mengalir dari jemari Taehyung yang terluka. Tak ada raut kesakitan, meski tetes demi tetes cairan pekat berwarna merah itu jatuh semakin banyak mengotori permukaan lantai. Mengapa hal seperti ini bisa terjadi lagi? Taehyung berkeming, menatap gadis yang tengah memasang perban di tangan kirinya, lekat-lekat, tanpa ingin menjawab pertanyaan tersebut. Gadis itu mendesah lelah, menantang balik Taehyung dengan tatapan tajamnya. Kau tahu, kau sudah persis seperti seorang psikopat. Taehyung tersenyum remeh mendengarnya, tidak merasa tersinggung sama sekali. Aku membiarkanmu menemui Moon Ye-en karena mungkin kau akan menemukan penawar untuk bisa kembali hidup normal. Jika malah seperti ini jadinya, lebih baik kau berhenti sekarang juga. Dengar Taehyung, aku hanya ingin menikahi lelaki baik-baik. Jika memang bersamanya bisa menjadikanmu merasa lebih baik, aku akan melepaskanmu. Taehyung bergerak, merengkuh tubuh gadis itu secepat kilat. Airin dengar. Ia mengistirahatkan kepalanya di pundak gadis yang dipanggilnya Airin itu. Jangan pergi, aku membutuhkanmu. Sejak awal aku hanya bermain-main. Kau sangat bodoh sampai bisa terjebak dalam perangkapku. Aku berharap kau... Mimpi aneh itu datang lagi, hingga membuat Ye-en melongo pelan dalam tidurnya. Kedua matanya perlahan terbuka, menyadari jika ia masih berada di tempat yang sama, ruang latihan. Ye-en sudah pasti ketiduran di selesai istirahat dari latihannya. Ye-en tidak tahu berapa lama ia tertidur, namun segera menyadari jika ada orang lain yang turut hadir di sana. Ia menarik tangan kanannya yang sudah mati rasa karena kesemutan. Efek menggunakannya sebagai bantal ketika tertidur. Gadis itu bangkit dari posisinya, menemukan Taehyung tengah memperhatikan segala gerak-geriknya entah sejak kapan. Sudah lama, sambut Ye-en setelah ia dalam posisi duduk. Hampir 1 jam yang lalu, jawab Taehyung dengan senyum tipis. Ye-en tak menemukan raut bosan atau wajah kesal pada raut Taehyung, namun bisa saja Taehyung tipe orang yang pandai mengontrol hal semacam itu. Ye-en jadi merasa tak enak sendiri, apalagi ia sudah menyetujui ajakan Taehyung kemarin. Sekarang sudah terlambat karena ia ketiduran. Kenapa tidak membangunkanku? Tanya Ye-en. Kau tertidur sangat lelap, aku mana tega. Balas Taehyung masih dengan senyum yang sama. Kita jadi pergi kan? Tentu, tapi aku harus bersiap-siap terlebih dahulu. Tunggu sebentar. Ye-en berdiri dari tempatnya duduk setelah mendapat anggukan dari Taehyung.
mengambil tasnya di sudut ruangan, kemudian pergi ke kamar mandi yang masih berada di dalam ruang latihan untuk membersihkan diri. Taeyong berkata meski ini undangan makan malam, namun ia tidak ingin menjadikan acaranya terkesan formal dengan pakaian rapi. Ia berharap Ian bisa menganggap ini seperti halnya seperti kunjungan ke rumah seorang teman. Ayo berangkat, ajak Ian setelah ia selesai membersihkan diri 20 menit kemudian. Taeyong membuka pintu mobilnya, membiarkan Ian masuk terlebih dahulu sebelum ia berjalan memasuki kursi kemudi. Ia hampir menjalankan mobilnya ketika Ian mulai menyadari sesuatu. Tanganmu terluka, tanya Ian melihat perban yang membalut tangan kiri Taeyong. Hanya luka ringan, balas Taeyong seolah ia tidak ada masalah dengan itu. Taeyong, biar aku saja yang membawa mobilnya. Taeyong belum menyetujui, namun Ian sudah lebih dulu keluar dari mobil dan meminta tukar posisi. Ketika Taeyong berusaha menolak, Ian membalasnya dengan lebih galak. Apalagi setelah melihat ada sedikit rembesan darah di perban tangan lelaki itu. Ian merasa memang sudah seharusnya dia saja yang menyetir. Wah, rumahmu besar sekali, puji Ian merasa takjub begitu mobil mulai memasuki pekarangan luas kediaman Kim. Meski hari telah berubah gelap, namun tak menutup keindahan hunian megah itu. Jika kau tidak lelah, aku akan mengajakmu berkeliling. Tanggap Taeyong mempertimbangkan Ian yang baru saja selesai dengan latihannya yang cukup menguras tenaga. Aku akan pergi bersamamu, balas Ian. Rautnya menunjukkan jika ia sudah tak sabar. Bahkan hal yang memiliki daya tarik semacam ini tak membuat Ian teringat jika ia pernah tinggal di sini beberapa waktu yang lalu selama bertahun-tahun. Sebelum itu, ada seseorang yang ingin bertemu denganmu. Ayo turun, ajak Taeyong. Tepat setelah mobil berhenti di depan pintu masuk, sesuai petunjuk sang pemilik rumah. Siapa? Tanya Ian penasaran, melepas seatbeltnya sebelum keluar dari mobil. Nenekku, jawab Taeyong. Beliau ingin bertemu denganku, ulang Ian sedikit tidak percaya. Iya, sebenarnya nenekku juga yang mengundangmu. Ayo masuk. Taeyong mempersilakan setelah seorang maid membukakan pintu. Ian menyadari jika maid itu tengah menatapnya secara intens, hingga Ian balas menatapnya, kemudian tersenyum ramah sebelum pergi berlalu bersama Taeyong. Hana terlalu terkejut untuk segera membalas senyum Ian, belum sepenuhnya menyangka jika ia bisa melihat mantan majikan kecilnya itu lagi. Nam Junhyung bilang, kau sangat menyukai daging. Nenek menyiapkan banyak sekali masakan khusus untukmu, ucap Taeyong. Kalian sudah tiba, sambut Mikyung begitu melihat Taeyong dan Ian di sana. Maaf, kami sedikit terlambat, karena aku harus menunggu Ian menyelesaikan latihannya terlebih dahulu. Tidak masalah, pastinya tidak mudah bagi seorang seperti YNC untuk bisa meluangkan waktu datang kemari. Tanggap Mikyung. Aku sangat senang karena kau sudah bersedia datang YNC. Tidak, sebenarnya aktivitasku belum terlalu padat. Aku juga sangat senang bisa memenuhi undangan Anda, jawab Ian dengan senyum ramah, tanpa menyadari Mikyung yang menatapnya sendu. Dia nenekku, Taeyong memperkenalkan. Aku Moon Ian, senang bertemu dengan Anda. Ian menjabat tangan Mikyung tanpa sengaja menatap tepat ke arah dua bola mata wanita tua itu. Kue buatan nenek enak. Kau menyukai kuenya bukan? Hati-hati di jalan dan selamat ulang tahun, nak. Ian buru-buru melepaskan jabatan tangannya pada Mikyung. Menyadari ia sudah cukup lama melakukannya tanpa sadar karena suara aneh yang tiba-tiba muncul di kepalanya. Ada apa? Taeyong kembali bertanya begitu melihat raut wajah Ian yang berubah kebingungan. Tidak ada apa-apa, balas Ian terlihat memaksakan senyumnya di sana. Silakan di sebelah sini, Nona. Hana memberi petunjuk pada Ian untuk menuju ruang makan keluarga Kim setelah Taeyong memberikan perintah. Mikyung memeluk tubuh tinggi Taeyong di sana. Raut sedih itu tidak bisa ia sembunyikan lagi.
Terima kasih karena sudah mengizinkanku bertemu dengannya. Aku sangat bersyukur karena dia bisa hidup dengan baik setelah semua kejadian ini, ucap Mikyung. Taehyung tak menjawab, hanya membalas pelukan Mikyung. Sedikit banyak ucapan Mikyung berhasil mempengaruhinya, namun ia mencoba menguatkan hati agar niat awalnya tak goyah. Acara makan malam berlangsung menyenangkan. Sebagai seorang public figure yang terkenal dengan image ramahnya, ia membuktikan itu semua dengan sikapnya terhadap Mikyung sebagai seseorang yang baru ia temui. Semua makanannya terasa sangat enak. Terima kasih banyak, ucap Yen begitu mereka selesai. Nenek istirahat saja, biar aku yang membawa Yen berkeliling, ucap Taehyung. Baiklah, tapi sebelum itu, bolehkah aku memelukmu Yen sih? Pinta Mikyung yang membuat Yen sedikit terkejut. Taehyung mencoba meyakinkan Yen dengan anggukan kepala. Gadis itu kemudian segera datang pada Mikyung. Membiarkan wanita tua itu merengkuh tubuhnya seolah melepas segala kerinduan yang selama ini telah ia pendam terlampau lama. Hentikan, dia akan mati jika kau terus memukulnya. Kenapa nasibmu begitu buruk? Tangis seorang wanita bisa Yen dengar sama-sama dalam tidurnya. Kuatkan dirimu dan teruslah bertahan. Segera tumbuh dewasa agar kau bisa terbebas dari neraka ini. Suara asing itu kembali muncul di dalam kepala Yen. Aku harap kau selalu mendapat kebahagiaan, nak, gumam Mikyung. Terdengar begitu mirip. Satu kata keluar dari bibir Yen tanpa ia menyadarinya. Mikyung sudah menatap Yen dengan raut terkejut sebelum Taehyung menarik Mikyung untuk mundur secara perlahan, memberi jarak pada keduanya. Sebaiknya nenek istirahat sekarang, setelah Taehyung. Mikyung segera menuruti, mengabaikan wajah kebingungan Yen di sana. Aku harap kau bisa memaklumi sikap nenekku. Beliau hanya terlalu merindukan sosok cucunya yang lain. Jelas Taehyung setelah Mikyung tak lagi terlihat. Siapa saudaramu? Bukan. Taehyung berkata ia tidak dapat menjelaskan banyak karena itu privasi keluarga mereka dan Yen dapat mengerti.